Pen of Dawn untuk menyaksikan prakteknya seperti apa. So, ini dia game kedua. Match pertama kita, Raja Radiance melawan Evo Soli. Let's go to the land of down. Dan ini dia dari segi mappingnya yang kita lihat ya. Lagi-lagi Mykids dapetin Nolannya. Nolan ini pegangan banget buat Mykids. Dan kalau kita tahu ya, Mykids ini benar-benar bisa jadi jawaban banget. Apalagi kalau kita ngomongin ke area power dari emblem yang dibawakan juga ada Thrill dan Killing Spree, Adaptive Damage, serta damage fisikalnya yang mau coba untuk difokuskan. Yep. Dan iya, pull yourself together ya dari sosok GR-nya di sini. Karena ini benar-benar bakalan go for pick off banget sih gitu loh. Makanya butuh respon sebanyak mungkin, apalagi dengan tipikal GR yang menggunakan jauh head ya. Masuk sekali minim tuh chance pulangnya, kalau nggak ada flicker apalagi gitu kan. Itu yang membuat akhirnya GR pakainya pull yourself together gitu loh. Sementara kalau kita dari Hasaskiana, level 3 dia udah ready banget untuk bisa nge-invade dari Evo Soli. Apalagi dengan Raja GR yang mau tidak mau Ivan keluarin power dari flickernya untuk bisa melarikan diri dari jeratan 3 player Raja Radiance. Ya, Edit jauh head loh ini soalnya. itu dia, hidit jauh head. Nih ya. Ya dimana dua-duanya sama-sama momentum maker. Ya bisa dibilang troublemaker juga sih kalau kita udah ngomongin dua hero tersebut. Apalagi di area objektif netral ya. Kita bicara Lord lah nanti yang bakal signifikan banget nih PR buat teman-teman dari Evo Soli. Tapi sebelum bisa di counter setup sama Ivan punya wall charge juga kan. Depends on nanti bagaimana penyesuaiannya aja dari sosok Ivan. Karena kita udah mulai memantau juga dari arah Turtle Camp. Nampaknya ada beberapa kerumunan dari Raja Radiance. Oleh seorang Ivan. Makanya langsung aja coba untuk digas ke arah Turtle, tapi Mykids masuk ke dalam terlalu jauh sepertinya. Ngebuat akhirnya ada pergerakan dari GR yang sangat diprediksi oleh Mykids harus bermain dengan sangat-sangat pelan. Ranggo pun sudah kehilangan power dari Primal Wrath dan bakal dibalaskan dengan dari Cry yang go copy ke arah Primal Wrath dan crossbow pun jatuhnya ke tangan dari GR. Fluffy maju ke depan sana untuk terus-terusan men-pressure teman-teman dari Raja Radiance. 1-1 dari kedua belah tim, tapi bagaimana dengan pergerakan dari Hanzo Boy yang gak pakai lama karena overcommit langsung dimakan oleh Evo Soli. Oke, lagi-lagi pertukaran berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Evo Soli. Walaupun satu turtle tadi bisa diamankan dengan adanya retribution yang baik coming from Hans Asviana. Dan lagi-lagi ini dengan pola yang sama gak sih, Ji? Terjadi lagi Natanya kenyang di area bottom. Dan jadi lagi ya. Karena gold plate udah hilang semua. Ini pertama, power yang bakalan kenceng banget dari Erlan harusnya juga udah bakalan setara dengan Moskov kalau nggak dibantuin Moskovnya. Literally kalau benar-benar pure 1 lawan 1 aja. Tapi bagi kalian yang pengen overpower juga dari segi penghematan harga, nah ini nih penghematan di depan layar kaca kalian semua nih ya. 90% kalian langsung aja scan QR-nya dari Grab atau menggunakan kode voucher Grab Line. Tapi pergerakan dari Fluffy sedikit terlalu dalam dibalaskan dengan Ivan yang tiba-tiba nabrak ke dinding. Ranggo pun jadi target utama dan pada akhirnya terpick off di top lane. Wow, tidak begitu manis upaya defense yang mau coba untuk dibawa oleh Ranggo, tapi bakal ditukarkan dengan adanya satu pergerakan mengarah ke Erlan terhimpit. Bakal coba digocek, tapi damage yang diberikan oleh Hans Asviana buat akhirnya satu pemain tumbang dari Evo Soli. Pertukaran pun terjadi, namun kita bisa melihat bagaimana platingan didapatkan oleh 4 player sekaligus. Namun lihat bagaimana dengan adanya Cry mencoba untuk melakukan defensive manuver yang ternyata masih nggak kuat karena balik lagi 1 lawan 4 bukanlah angka yang baik untuk dilawan. Ya, walaupun memang good newsnya Evo Soli dapat mirroring juga nggak sih di area top lane ya. Ada pertukaran sama-sama dapetin turret yang masih dibalut gold shield. Dan ya aku pikir ini bisa jadi ajang juga untuk memulihkan kerugian yang sempat dialami oleh teman-teman Raja Radiance. Reset lagi dan nampaknya mereka akan melakukan pertemuan intens. Harusnya karena sudah ada informasi dari GR bahwa Mykids udah poking ke area turtle. Fokus ke turtle-nya, Mykids pun dapetin turtle dengan sangat-sangat baik. Dan ternyata yang dilempar adalah Fluffy. Salah target tapi tetap dikejar sepertinya oleh teman-teman dari Evo Soli. Dan bahkan di flicker hampir aja terkena wall charge. Untungnya GR masih punya refleks yang sangat baik. Ya, mundur lagi tidak ada poin yang bisa diamankan ya. Selain poin eliminasi yang ternyata masih belum bisa diciptakan juga oleh teman-teman dari Raja Radiance. Mereka harus pulang dengan tangan kosong dan keuntungan berarti masih dipegang kendali oleh pemain-pemain dari EVOS Soli. Cuman ini agak ada yang berbeda ya, di menit yang keempat goldnya memang dipegang oleh EVOS. Tapi perbedaannya nggak begitu signifikan, I mean masih bisa dikejar juga kan. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana setup dari Raja Radiance di next move-nya. Karena troublemaker mereka yang udah kita mention, ini udah lumayan bisa jadi punishment, boomerang effect lah buat teman-teman dari EVOS Soli. Namun kalau kita dari Raja Radiance pun ya, dengan tipikal jauh head dan juga edit, konsepnya adalah untuk ngeculik dong.
Yeah. ngeculik dengan power dari Jawhead, Idit, dan juga Vexana gitu loh. Ini untuk single target sisi sih bakalan sakit banget, apalagi seperti sekarang di mana Fluffy yang jadi target utamanya dilempar ke belakang pas banget bertemu dengan adanya power dari Julian dan juga Moskov, tapi masih bisa menggunakan vengeance-nya melirikkan diri Rika, dan ternyata buying time yang cukup banyak untuk tiba-tiba datang di follow up oleh Megis mengejar kepada Hasaspiana. Jadinya kerugian untuk Raja Radiant 1 tukar 2 di menit kelima. Wow, tidak begitu baik dampaknya upaya yang dibuka oleh seorang GR. Itu menjadi malapetaka bagi dia. Bagaimana dua pemain tumbang hanya untuk satu ya, apalagi Fluffy yang hilang. Dan kita tilik dari arah sisi itemnya Genius One. Ini sudah di tangan, ada Thunder Belt juga, setidaknya ada damage tambahan berupa true damage yang bisa dihasilkan dari sosok Idit nantinya. Tapi kalau kita bicara dari sosok Erlan yang baru ngebuletin Starlium side-nya, kupikir ini udah jadi satu tambahan damage yang kontribusinya perlu dipertimbangkan oleh teman-teman Raja Radiance. Wah, ini juga kalau udah sampai purple buff diambil juga ya, otomatis sih udah bakal ada gap level sih yang lumayan jauh dari Megis sama Hasaspiana gitu loh. Apalagi dengan posisinya dari jungle-nya, ini bukan cuma di say hi doang, tapi udah mulai diklaim juga oleh EVOS Holy. Makanya kita lihat langsung turtle yang ketiga. Dia bakal bergerak seperti apa, apalagi dengan adanya GR yang tipis banget dan bahkan 3 player terkena wajar yang sangat on point dari Ivan. Kemudian Erca pun langsung tumbang dengan cepatnya. Hasaspiana mencoba untuk larikan diri terlebih dahulu, tapi nggak cukup. Konsil dinyalakan oleh GR dan untuk dikejar oleh Grind. Satu dash terakhir, 3 player menghilang. Renggu nggak bisa menyelamatkan apa-apa dan hanya bisa melihat temannya tumbang satu persatu. EVOS Holy masih menunjukkan tajinya, 3 untuk Turtle juga yang berhasil diamankan oleh seorang MyKids. Dan bahkan ada satu inner turret yang terancam runtuh di tangan pemain-pemain EVOS Holy. Dan ini jadi genderang perang lagi untuk teman-teman dari Raja Radiance, bagaimana mereka bisa mengoptimalkan setup yang mereka bawa. Karena lihat damage-nya. Itu dia pergerakan dari Megis yang sangat keren. MyKids! Wow! Masih bisa survive dari segala macam rintangan, turret, lemparan GR ataupun masukan damage dari teman-teman Raja Radiance. MyKids mendeklarasikan dia akan hidup dan dia ternyata hidup di menit ke-7 yang fatal ini. Wow, ditilik dari arah replay, itu aksi yang memukau ya seorang remaja dari MyKids untuk menghindari maut. Gila. Yang mau diciptakan oleh Raja Radiance, dan bahkan ini malah menjadi untung banget buat EVOS Holy. Inner turret orange-nya bahkan udah diamanin oleh seorang Erlan. Wah, gila sih tapi sih. Dapetin, kalau nggak salah tadi dapetnya ke arah Hasaspiana kan? Dapetin ke satu player pokoknya dari Raja Radiance. Iya, Tiba-tiba kelempar sama GR namun masih bisa survive, itu udah bener-bener menggila banget sih. Apalagi dengan GR yang dari tadi positioning emang udah bagus banget. Dia selalu nge-scout di depannya siapa nih yang bisa di pick off. Karena kalaupun emang dia lempar ke belakang, chance untuk tumbangnya gede loh. Ingat, konteksnya ini adalah GR, seorang Jawhead dengan Idit. Ini dua tipikal hero culik loh. Tapi yang gak bakalan mencuri kalian dari kenikmatan, yaitu adalah kopi gula aren nomor 1 di Indonesia. Ngeri. Yaitu Top Coffee tentunya. Karena ini bukan mencuri tapi memberikan kalian kesenangan dan juga happiness yang tentunya bakal kebawa sambil menyantai. Iya, paling top pokoknya. Dan kalau kita ngeliat lagi dari sisi Raja Radiance, mereka berada di satu kondisi yang tidak begitu baik. Gold yang tadinya signifikan kini sudah terbilang stabil dipimpin oleh pemain-pemain dari EVOS Holy. Dan tampaknya dengan keunggulan tersebut, mereka akan coba untuk menguasai teritorial objektif netral dan Freelord jatuh di tangan pemain-pemain EVOS Holy, diiringi dengan adanya Holy Crystal yang sudah ada di tubuh dari seorang Erlan. Oke, ini bahaya banget. Ingat 9 menit, 9 poin kill dan hanya satu turret dari EVOS Holy yang telah hancur. Sementara Raja Radiance harus melakukan defensive maneuver dengan turret mereka yang tersisa tinggal inner saja. Sorry, base bahkan untuk di top dan juga bottom lane ya. Wah, ini bahaya nih ya. Teman-teman dari Raja Radiance berada di area danger zone. Bagaimana nanti inner yang tersisa di area mid lane akan terancam runtuh. Nggak cuma inner aja, base. Dan kalau kita ngomongin high ground, mungkin masih ada Vexana dan juga sosok Moskov yang bisa clear cepat. Dan bahkan kita nggak ngelihat sama sekali ada parlen-parlen yang bisa dimainkan ya dari sosok Erca-nya. Tapi yang bisa terus adalah top copy gula aren tentunya ya, bisa langsung kalian cari di retail karena ada Oh, ini dia pergerakan dari sang batu yang sudah malu masuk ke dalam dari turret. Dia ada top lane, tapi pergerakan dari Fluffy langsung coba aja untuk melakukan sedikit offensive maneuver, nge-pressure teman-teman dari Raja Radiance. Erca-nya pun tumbang, tapi dengan Fluffy yang jadi badan utama dan bahkan meninggang ke arah damage dari turretnya. Lord pun langsung fokus ke arah base dan pada akhirnya
boom shakalaka. Evo Soli mengamankan 2 game secara berturut-turut. Wow, what a great play, Evo Soli. Masih berada di area trend positifnya dengan kemenangan streak mereka. Win streak berkelanjutan dan masih belum ada jawaban nampaknya bagi pemain-pemain Raja Radiance yang harus kembali tersetir dengan adanya pola permainan konsisten yang dibawa oleh Sang Macan.